Ya, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta dari Intak 5 ini yang diadakan secara virtual. Baik, teman-teman, tanpa membuang waktu, saya coba akan share screen dari presentasi saya, yaitu khususnya dengan topik evidence-based medicine di dalam anti-aging practice. Baiklah, saya coba slideshow dulu ini apa, mudah-mudahan. Ya, ya, sudah terlihat di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka sejak lama, yaitu sudah ada sejak ditemukannya istilah eh, IBM itu, maka tentu ini harus diterapkan dalam best practice. Ini CV saya lewatkan saja, ya sudah tentu banyak yang kenal saya. Dan kedua, yang ini slide ini penting bahwa apa yang akan saya kemukakan di dalam presentasi ini adalah sesuatu yang bersifat off label. Banyak sekali yang off label, nanti juga akan saya jelaskan apa artinya off label. Nah, kalau kita kembali ke topik yaitu evidence based practice, maka khususnya di negara tetangga kita Singapura, khususnya estetik medicine, itu sudah diwajibkan melaksanakannya sejak 2008 dan bagian mereka yang tidak melaksanakan itu bisa dikenai sanksi. Dan ini juga di negara lain juga banyak ya, apalagi khususnya terutama di estetik dermatologi. Nah, apa sih urusannya dengan IBM dengan kita? Masalahnya menjadi sesuatu instrumen yang kita perlu perhatikan, di mana kita akan tunduk sebetulnya, ya walaupun kita mungkin merasa itu bertentangan dengan beberapa pengalaman kita atau kaidah kita. Tetapi masalah legal dan insurance, kalau kita perhatikan, maka ini adalah sesuatu IBM atau IBP yang perlu diperhatikan. Kalau tidak, kita akan mendapatkan masalah. Nah, istilah evidence-based medicine itu sudah lama, yaitu sejak 1996 dimulai diperkenalkan oleh Dr. Sackett. Sackett ini yang memulai dan waktu itu sampai tahun 2000 atau 2010 saja itu masih belum terlalu banyak yang mengenalnya. Nah, kemudian kita akan lihat apa sih IBM yang dimaksud oleh Sackett itu. Yaitu ada 3 pilar, clinical expertise, ya, best evidence, dan patient values. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, ya, yang dimaksud dengan clinical expertise adalah jam terbang kita. Ya tentu kan berbeda. Bagi dokter yang jam terbangnya mungkin baru 100 jam dibandingkan dengan ribuan jam. Ya, itu sama seperti pilot pesawat terbang. Dan kemudian tentu kita juga harus perhatikan sekarang ini banyak riset-riset baru. Apa yang kita pelajari atau saya yang pelajari mungkin 40 tahun lalu itu sudah sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Juga demikian dengan pandangan-pandangan pasien, patient values. Patient values di mana yang tadinya mungkin ya orang anggap sederhana, tapi sekarang dengan kemajuan digitalisasi, dengan medsos dan sebagainya, orang ingin berpenampilan lain daripada lain mengikuti tren yang ada di medsos. Ya. Nah, jadi itulah yang berkembang di mana di dalam praktis kita harus terapkan IBM yang kita sebut sebagai evidence based practice. Jadi evidence based practice itu tujuannya adalah meningkatkan outcome pada pasien dengan tidak tiga pilar ini ya, kemampuan kita, jam terbang kita, kemudian bukti-bukti yang ada dan kemudian ekspektasi dari pasien itu yang harus keluar dari dia sendiri, bukan yang kita mengatakan oh kamu baik dengan bagus dengan obat ini atau kamu baik apa wajahnya dengan ini. Jadi ini adalah yang kita sebut triad ya dari IBM untuk dia lakukan IBP. Ibaratnya adalah kita harus bedakan yaitu kualifikasi kompetensi. Ya, jadi seandainya kita sudah mempunyai SIM untuk motor atau mobil, katakanlah mobil, ya SIM A, dan kita sudah ahli bertahun-tahun
di Indonesia. Tapi suatu waktu saat kita mungkin harus mengendarai kendaraan yang seperti di Amerika Serikat, di mana harus setir kiri, maka tentu akan berbeda. Jadi timbullah yang disebut ketidakpercayaan atau kurang percaya, dan itulah beda. Jadi antara kualifikasi dan kompeten. Ya, jadi waktu saat Anda sewa mobil ditanya kualifikasinya ada SIM, ada driver's license, tapi nah itu nanti kompetensinya tentu ditentukan oleh kepandaian dan pengalaman Anda. Jadi kemudian tentu sekarang kita balik kembali ke tiga triad itu. Yang pertama adalah tentang referensi atau ilmu yang kita peroleh. Ilmu yang saya peroleh 50 tahun lalu atau 40 tahun lalu itu tidak ada Google. Tapi sekarang terus terang aja teman-teman atau kita banyakkan sudah seolah itu Mbah Google yang paling tahu. Tahukah Mbah Google itu? Di Google kita cari itu adalah data yang tidak disaring. Jadi garbage in, sampah masuk, sampah juga yang keluar. Jadi kita harus pandai-pandai memilah apa yang dicari atau yang didapatkan di Google. Nah, lebih baik sekarang itu tentu adalah kita mencari pencarian di database yang sudah disaring, filter. Ada beberapa, PubMed saja itu unfiltered, tapi PubMed Clinical Queries itu filtered. Dan yang paling bagus adalah untuk mendapatkan data, referensi, adalah yang kita sebut The Cochrane Library. Ini yang di atas ini, The Cochrane. Ya, ini yang paling baik dan banyak dipakai, tapi tentu juga kita akan bertanya, kok sulit sekali menerapkannya? Nanti kita lihat bagaimana ya. Nah, inilah challenge-nya, mengadaptasi dari adopsi dari IBM ke dalam tempat praktek kita. Ya, jadi apakah di Indonesia ini sudah online information itu mudah didapat, kecepatan jaringan internet dan sebagainya? Ya tentu kita prihatin ya di daerah-daerah mungkin 4G-nya juga kurang bagus, jadi tidak online information belum tentu semuanya tersedia bagi semua clinician. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan data-data dari RCT atau randomized clinical trial itu banyak memakai desain-desain epidemiologi yang mungkin bagi kita terus terang aja sudah lupa ya. Apa sih artinya bedanya antara case study, cohort study dan sebagainya ya. Dan kemudian juga kita adalah sikap kita yang akan menentukan dalam adopsi IBM di dalam tempat praktek. Jadi tentu apakah kita bersedia merubah ya, merubah pandangan kita. Jangan hanya wah ini pengalaman saya sudah 10 tahun pakai obat ini tidak ada efek samping. Nah, itu. Jadi tentu kita harus melihat data-data paling baru ya. Jadi sama seperti penerapan kita di sekarang zaman Covid kan lihat saja ya pedoman Covid itu berubah-ubah terus update. Nah, kemudian juga pandangan lain adalah pihak ini, yaitu adanya sekarang hak dan kewajiban yang saling terdapat antara pasien dan dokter. Kalau dulu mungkin dokter itu zaman saya mulai praktek, dokter itu dianggap sangat berkuasa, sangat menentukan, jadi percaya saja. Tapi sekarang pasien sudah lebih pintar, bisa melihat dari internet dan sebagainya. Dan oleh karena itulah pasien mempunyai hak, dokter juga mempunyai hak, kewajiban, dan sebaliknya. Dan ini tertuang khususnya bagi mereka yang bekerja di rumah sakit. Di dalam rumah sakit itu sudah tidak bisa dielakkan lagi, ya. Dokternya, pasiennya, dan kewajiban rumah sakit sudah tertuang dalam suatu peraturan Menteri Kesehatan di seluruh dunia juga ada ini. Nah, saya kembali sekarang contoh di dalam praktek dalam IBP. Dengan banyaknya dermal filler yang sebagai sesuatu yang mudah dikerjakan dibandingkan operasi plastik, maka banyak dokter tergiur melakukan filler dengan HA. Ya. Tapi tentu ceritanya menjadi lain, bahwa sisi filler itu adalah sisi bagusnya, sisi buruknya, dan berbahayanya. Dan kita tahu bahwa karena apa ke, kekurangan jam terbang kita,
dan kekurangan pengetahuan, maka bisa mengakibatkan bahaya ya dari pemakaian yang tidak direncanakan dengan baik, menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan kebutaan, nekrosis seperti ini ya. Dan ini sekarang tindakan-tindakan seperti ini dengan menyuntikkan eh, HA ini ya filler sudah dilarang khususnya bagi yang tidak berizin di ini BC adalah British Columbia di Kanada ya. Ini perlu kita ketahui sama seperti jadi kalau menyuntikkan HA misalnya contohnya maka di sini masuk saja ekstravasasi ke dalam pembuluh darah. Ternyata pembuluh darah di sini di dekat hidung itu lari adalah alirannya ke mata dan sebagainya. Jadi ini banyak jalan kalau kita sering cari jalan melalui Google Map atau Waze, makanya ada jalan-jalan tikus dan ini berbahaya ya. Dia bisa mengalir ke jalan tikusnya ini langsung ke mata. Jadi kalau kita tidak paham maka dengan mudah sekali timbul kecelakaan. Mungkin contoh yang katanya sekarang lagi topik itu kecelakaan bus di Sumedang karena memasuki jalan yang tidak seharusnya. Baiklah, bidang lain adalah yang juga dangerous yang bahaya adalah tentang stem cell. Begitu banyak orang terbuai dan penuh pengharapan pada stem cell sehingga apa yang dikatakan stem cell itu selalu menjadi suatu hal yang laku dan sampai juga ada klinik yang berani uh, melakukan praktek stem cell ilegal sampai digerebek itu tahun lalu ya. Dan juga di luar negeri terjadi bahwa illegal stem cell therapy itu bukannya tanpa bahaya. Menimbul ini di Amerika dengan saat ini menimbulkan bahaya. Bisa dijumpai, dicari di Google saja banyak sekali kecelakaan dengan stem cell therapy. Kemudian juga nalar kita. Kita pakai stem cell untuk kulit. Stem cell adalah sesuatu yang hidup. Apakah bisa mudah ya masuk ke dalam stratum, menembus stratum corneum? Itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi untuk melaksanakan EBP evidence based practice, mudahnya sih kita pegang pada 5A. Kita assess dulu ya sama seperti triase di rumah sakit kita assess pasien kemudian kita tanya maunya apa keinginannya apa kepada pasien dan kemudian kita pikirkan kita ingat apa yang kita pelajari evidence yang paling bagus apa dan kemudian kita lihat appraise apakah cocok yang akan tindakan yang kita lakukan itu pada pasien ini kalau cocok ya silahkan itu apply evidence itu kepada uh, pasien itu. Ya kelihatannya mudah ya. Jadi tapi nggak semudah itu. Jadi ini pertama tadi ini sama saja ya. Jadi clinical decision itu harus setelah melalui tahap-tahap ini ya. Nah, apa sih yang harus diperhatikan? Pertama, legalitas. Ya, karena praktek kedokteran itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu legality. Jadi di sini yang tadi saya katakan hindarilah off label. Tidak dilarang, tapi kalau bisa hindari. Kemudian juga rekomendasi level of evidence nanti kita dan up to date. Usahakanlah kita pakai guideline dari asosiasi atau perkumpulan dokter yang terkenal. Nah, undang-undang kita melarang obat atau memakai sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Bagaimana? Mudah sekali kita lihatnya sekarang. Sekarang dulu sulit ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada nomor izin edar dari Badan POM, kosmetik ataupun juga kita bisa lihat di sekarang dengan di website ya. Jadi dengan melalui website dicek saja ya itu mudah sekali. Nah bahkan kalau kita perhatikan nanti itu sekarang di sini di Indonesia Badan POM mewajibkan ya nanti akan dipakai data matriks dan QR code dan QR code ini kita bisa periksa dengan handphone kita ya suatu kemudahan dari atau pemanfaatan dari teknologi. Jadi sesuatu obat atau barang itu bukan dilihat lagi dari barcode-nya ya, tidak dipakai oleh Badan POM. Nah, kembali ke off label. Off label itu
adalah artinya boleh saja sesuatu yang tidak indikasi yang tidak ada di dalam persetujuan dari Badan POM atau FDA atau EMA itu contohnya. Jadi, tapi sudah banyak dianjurkan oleh para pakar, bisa digunakan, apalagi yang sering mengikuti konferensi luar negeri tentu ingin makainya. Nah, bagaimana melakukannya? Kita memakainya di dalam praktek kita, ya. Jadi tentu saja kalau off-label use ini kita harus hati-hati. Ya, bisa digunakan, tetapi kita harus membicarakannya dengan pasiennya sendiri, orang tuanya, atau carernya, ya. Dan itu harus ditindaklanjuti, diakhiri dengan suatu patient consent atau informed consent yang sejawat sudah teman-teman sudah tahu. Suatu surat dokumen yang sangat penting dan jangan hanya bersifat verbal, tapi sebaiknya sudah bersifat suatu tulisan. Ya, jadi dengan demikian kalau sampai timbul masalah itu sudah bisa menjadi suatu bukti. Nah, kembali ke uh, kita pakai apa? Ya, evidence base. Level evidence kalau dibicarakan itu yang paling tinggi satu. Apa sih? Nah, inilah yang level satu itu paling bagus ya kalau ada clinical practice guidelines dari perkumpulan-perkumpulan, adanya meta analysis gitu ya, yang terdiri dari randomized clinical trial. Nah, salahnya atau banyaknya di kita karena ketidakpengetahuan, mungkin pabrik atau apa siapa saja pembicara mengatakan ini loh, oh tindakan ini sudah bagus, ada evidence-nya, ada IBM-nya. Ah, dari mana? Ya, ini pada report dari profesor itu dan sebagainya. Nah, jadi report dari seorang profesor atau case dari konferensi yang diterangkan di konferensi itu mempunyai nilai yang lemah, ya, lemah. Jadi evidence-nya lemah sekali. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi karena lemah, apakah bisa diikuti? Nah, itu tentu kita harus analisa. Nah, ini contohnya kemudian tentang level of evidence. Kalau kita lihat, ya level evidence yang satu itu pun harus kita lihat rekomendasinya strong atau weak. Nah, ini ternyata strong atau weak itu didapatkan dari nanti hasil dari level itu bagaimana? Apakah benefitnya ya di sini itu lebih baik, lebih banyak ya, kelas 1, kelas 2 atau benefit itu sama dengan risiko kelas 2, B atau 3 dan selanjutnya. Nah, ini tentu tidak kita manfaatkan karena sebaiknya tidak kita anjurkan. Kalau satu oke, 2A di mana masih benefit lebih baik, walaupun levelnya C katakan dilakukan pada populasi tersendiri yang sedikit, ya maklum pasien kanker sulit sekali dapat itu misalnya, ya itu masih reasonable. Tetapi kalau sudah level 3, di mana risk itu hampir sama lebih banyak dari benefit, itu sebaiknya tidak kita praktekkan. Ya. Nah, tentu ada hal lagi yang perlu diperhatikan. Tidak semudah itu saja hitam atau putih. Kadang-kadang IBM itu adalah baik selama ada data, ya. Tapi kadang-kadang case control study itu juga lebih berarti dibandingkan dengan ada banyak randomized clinical trial, tapi kita tahu sekarang itu zaman di mana orang cepat-cepat publikasikan, tapi kemudian ditarik lagi. Jadi randomized clinical trialnya ditarik kembali, bahkan di jurnal yang terkenal. Jadi oleh karena itu tetap kita harus hati-hati dan membaca sendiri kalau bisa data itu. Ya, jadi yang penting di dalam evidence-based practice, decision itu dari kita ditentukan oleh pengalaman jam terbang kita. Ya, kalau jam terbang baru saja, apakah kita berani melakukan filler gitu? Ya. Kemudian patient value, kenapa? Apakah takut di operasi plastik atau hanya baik suntikan atau tujuannya lain menjadi wajah yang ganteng dan cantik? Dan kemudian evidence, laporan, apakah ada laporan efek samping dan sebagainya. Itulah yang menjadi decision kita dan sebagai penutup, apa sih EBP, evidence based practice itu
utamanya senternya pada pasien dan bersifat individualis, ya. Oke, oke. Jadi kemudian kita mulai dengan di dalam pikiran kita adalah selalu pasien itu, bukan pasien yang pernah kita kerjakan atau tidak. Ya. Dan kemudian clinical evidence itu yang dari data-data itu adalah lebih penting dan tidak bisa menggantikan pengalaman klinik kita. Pengalaman ada, tetapi pengalaman masih juga kan hanya terbatas pada beberapa pasien. Jadi itulah sekian yang bisa saya share siang ini, ya, pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bisa eh, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman peserta dari Intak 5 ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.